Obrol-obrol kambing perah. Halo teman-teman Morisan, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat Pak. Kami kedatangan teman dari Jawa Timur yang ingin belajar untuk recording. Namanya Mas Rido. Mas Rido ini baru lulus kuliah ya Mas ya? Ya betul. Nah, baru lulus kuliah dan kebetulan kuliahnya ini di IT. Ya. Jadi cocok nih kalau belajar recording. Mas Rido ini sudah mulai berternak, rencananya mau breeding, dan breeding wajib dengan recording, yang mana di dalam ini ada pedigree di keturunan-keturunan yang akan lahir di farmnya. Oke, Mas Rido, gimana nih? Udah berapa hari? 3 hari di sini ya? Ya kurang lebih 3 hari. Kurang lebih 3 hari. Mas Rido ini sama sekali sebelumnya nggak tahu dunia peternakan ya? Sekali nggak paham sama sekali saya ini. Gitu. Kalau memang rencana ingin breeding, selain berternaknya juga dipelajari, juga cara merecordnya, artinya mencatatnya ya. Bagaimana mencatat setiap kejadian di kandang, misalkan kelahiran, sakit, terus silsilahnya, itu memang perlu itu breeding. Gimana Mas, selama 3 hari ini belajar mengenal recording yang secara basic kan ada IT-nya nih? Ya, kalau untuk saya sendiri memang saya kan backgroundnya emang IT. Untuk peternakan kambing ini saya di Bondowoso itu punya mungkin masih dikit lah ya. Cuman memang kita ini istilahnya ya belum tersistemasi lah. Masih apa istilahnya ya? Masih belum tahu kapan harus ini kawinnya, terus belum diatur lah masa kawinnya, terus masa laktasinya sekarang. Kita memang kedepannya sih mau fokusnya di breeding. Jadi barusan juga kemarin ini belajar sama Pak Heru, udah diajarin juga sistemnya bagaimana mengatur masa kawinnya, terus kapan dia harus dipisah ya antara cempe sama indukannya, juga produksi susu terutama, karena kan saya baru tahu juga nih ternyata kalau cempe itu, kalau saya di sana biasanya cempe itu sama indukannya ya di satu kandang. Kalau di sini enggak, di sini 4 hari aja habis itu dipisah ya, dan dikasihnya itu dari botol dan ditakerin, karena kalau disatuin itu bisa memungkinkan ada ini ya luka di ininya indukannya gitu. Jadi saya selama kurang lebih 3 hari ini banyak belajar dari Pak Heru juga, termasuk sistemasinya, dan juga kita ada beberapa masalah kita sempat diskusi bareng ya Pak ya. Betul. Terkait gimana bikin sistemnya dan lain-lain. Ya saya juga berharap mungkin masih banyak ya Pak ya peternakan yang belum tersistemasi seperti ini. Memang alangkah baiknya kita belajar sistemasi ini supaya kedepannya kita bisa menentukan target, bisa men-track kambing-kambingnya dari dia keturunannya apa, terus juga dia udah berapa kali kawin, terus juga berapa kali anaknya itu ada berapa, itu juga harus di-track jadi lebih enak gitu. Dan juga kalau misalkan mau jual, istilahnya mau bermain di bibit, kita kan juga pasti ada sertifikasi dan bisa melihat juga nih tracknya, oh nih kambing ini kualitasnya bagus, ini orang tuanya bahkan sampai kakek buyutnya ya di-track. Itu bisa ke-track ya? Ya, jadi sehingga kalau misalkan peternak lain mau mengambil bibit itu bisa di-track, sehingga tidak terjadinya pernikahan ini ya, perkawinan hybrid. Iya, hybrid itu. Ya. Alangkah bagusnya jika setiap farm ini punya data yang saling terintegrasi. Ya. Kita tahu secara keturunan dan catatan yang ada di masing-masing kandang itu kita bisa integrasikan, yang tujuannya supaya kambing yang nantinya keluar dari kandang kita ini tetap ke record, tetap tahu seperti apa kualitasnya dan keturunannya itu kita bisa nge-track gitu ya. Ya. Dari kemarin ini kan kita berkutat dengan sistem yang
sebetulnya ini bisa dibuat oleh siapapun gitu ya, artinya mudah. Jadi di kami ini sistemnya memang buat sendiri, dan itu kita pilih dengan cara yang mudah dulu gitu, agar mudah dipelajari, dan hasilnya pun kita bisa baca ya. Performa dari setiap ternaknya maupun secara keseluruhan peternakannya itu nanti mudah untuk kita baca, seperti apa produksinya, terus proyeksinya ke depannya itu akan seperti apa gitu. Data yang bisa di-share antar peternakan itu kan sebetulnya bisa dilakukan ketika ada sebuah database bersama gitu ya. Iya, betul. Gitu. Jadi punya platform yang itu bisa dipakai bersama. Nah, kedepannya farm Mas Rido ini yang ada di Bondowoso itu nanti datanya bisa terintegrasi dengan data di kita. Iya. Ya, Betul. karena indukannya ada di farm kita. Iya. Gitu kan. Secara silsilah di kita jelas keturunannya, kakek buyutnya ada. Nah, di Mas Rido sendiri kan melanjutkan. Iya, betul. Melanjutkan untuk reproduksi, yang mana nanti anaknya juga mengenal siapa kakek buyutnya. Iya. Nah, begitu juga nanti ketika ada farm yang concern dengan breeding atau dia sudah punya data recordingnya, itu bisa disinergikan, artinya connecting data masing-masing peternak bisa dijadikan dalam satu database kambing Indonesia misalnya, Ya, atau betul. database bersama. Dan itu memudahkan juga buat teman-teman peternak yang ingin memulai usaha peternakan, khususnya kambing perah dan breeding. Ya. Ketika dia memilih bibit, dia akan tahu ngambil dari data yang mana data itu dia bisa mengkomparasi antara data A sama data B, apakah secara keturunannya satu galur, saudara. Ya. Itu yang akan mencegah terjadinya inbreed, gitu kan. Ketika data ini sudah terbentuk, kita jual breeding itu kan untuk meningkatkan kualitas si anaknya, artinya harus lebih bagus dari induknya. Ya, betul. Nah, dan induknya pun kita perlu record, ya. Gitu ya. Kalau kemarin ada satu tabel di mana itu bisa menampilkan profil dari ternaknya. Jadi misalkan ternak A betina sudah menghasilkan anak berapa ekor. Ya. Secara produksi dia berapa banyak gitu. Dan di situ ada record kesehatannya juga. Ketika data ini memang bisa di-sharing, jadi kita menyiapkan data secara komprehensif untuk teman-teman yang membutuhkan bibit gitu. Ya, nah, betul. ini kebetulan farm di Mas Rido ini yang ada di Bondowoso sudah memulai budidayanya dengan baik, dengan rencana yang memang sudah disiapkan. Tinggal bagaimana nanti membangun SDM-nya, Mas. Ya. Gitu. Anak kandang minimal laporan. Ya. Laporan kejadian di kandang atau tindakan di kandang itu kan admin lah kita sebut butuh data itu, Mas. Ya, betul. Untuk dimasukkan ke dalam sistem, dia nanti sistem yang akan mengolah, dan itu bisa menjadi notifikasi buat kita gitu. Ini kambing harus seperti apa. Jadi misalkan ada contoh kambing yang sudah melahirkan, karena targetnya breeding, kita kasih waktu berapa hari kambingnya harus dikawinkan. Ya, betul. Karena kalau jumlahnya sedikit mungkin ABK masih apal. Iya. Oh, ini lahir tanggal bulan sekian ya, akan dilahirkan sekian. Tapi kalau udah banyak kan kita perlu data yang bisa membantu kan. Iya, betul. Makanya dengan recording ini memudahkan kita untuk membaca hasil dari kejadian di kandang. Karena Mas Rido ini backgroundnya IT, jadi nggak terlalu sulit saya melihatnya gitu. Betul. Karena di situ juga Mas Rido baru pertama lihat sistem yang ada di kita, dia sudah banyak pertanyaan. Ini kok begini? Ini kenapa harus begini gitu? Kayak contoh pertumbuhan. Ya. Nah, setelah Mas Rido belajar di farm kami atau kita belajar bersama di sini, nanti bisa menyampaikan bagaimana sistem ini bekerja dengan tim di kandang. Ya. Jadi kandang nanti tuh dia tahu performanya, apa yang dia lakukan, dan dia bisa baca. Betul. Karena kan memang biasanya ABK itu kalau kita kasih aplikasi dia harus input. Kayaknya dia udah sibuk dengan kegiatan yang lain. Minimal dia ada punya catatan, Mas. Jadi di catatan itu nanti akan dilaporkan misalkan melalui WhatsApp, gitu, di WhatsApp grup.
Nah di WhatsApp grup ini sendiri nanti kita klasifikasi untuk kelahiran satu grup. Itulah hanya bentuk laporan saja, bukan percakapan. Jadi gampang kita untuk nge-tracknya. Nanti untuk yang produksi sendiri juga, terus perpindahan kandang juga penting Mas. Perpindahan kandang itu kan ada kejadian di mana kambing ini harus dipindahkan, itu harus kita laporkan. Supaya nanti di sistem ini bisa terbaca kambing A, B, C posisi di mana dan statusnya seperti apa. Itu kadang itu nanti akan berpengaruh dengan kebutuhan pakan per koloni, kalau memang bentuk kandangnya koloni. Kalau saya lihat kemarin memang per koloni ya. Iya, udah berkoloni. Ada per koloni. Nah, itu juga harus dipahami juga sama ABK. Kenapa harus dilaporkan, kenapa harus dikawinkan misalkan. Karena ini balik lagi nanti admin yang memberikan feedback kepada tim kandang untuk melakukan apa yang sudah dilaporkan oleh ABK itu sendiri. Karena nanti sistem ini sendiri akan membantu menghitung waktu atau melihat apa yang terjadi di kandang itu. Nanti admin ini harus melaporkan kembali kepada anak-anak untuk melakukan sebuah kegiatan gitu Mas. Nah kemarin itu baru sampai recording untuk ternaknya ya. Nah nanti yang untuk produksinya, karena Mas Rido ini mau fokusnya dulu di breeding dulu. Obrol-obrol kambing perah.